Sampai sekarang, Gojek masih merupakan salah satu platform transportasi online terbesar di Indonesia. Makanya, banyak orang yang tertarik untuk daftar jadi driver di Gojek. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, pendaftaran driver Gojek seringkali ditutup terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang, kenapa sih tutup melulu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendaftaran driver Gojek jarang buka. Yang pertama adalah peningkatan jumlah mitra driver. Pada saat ini diperkirakan Gojek memiliki lebih dari 2 juta driver di seluruh Indonesia. Lumayan banyak juga ya. Padahal di saat yang bersamaan, Gojek harus memastikan bahwa jumlah driver yang mereka miliki seimbang dengan permintaan. Kalau jumlah drivernya terlalu banyak, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pesanan yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan mereka dan membuat mereka kurang puas. Sebaliknya, kalau jumlah drivernya kurang, waktu tunggu pelanggan bisa jadi sangat lama dan akan membuat pelanggan tidak bahagia. Faktor yang kedua adalah untuk mengatur kualitas layanan. Dengan membatasi jumlah driver, Gojek akan lebih mudah untuk menjaga kualitas layanan dengan memastikan driver yang ada memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang aman dan nyaman untuk pelanggan. Selain itu, secara psikologis, kalau jadi driver Gojek itu susah banget, maka ini juga akan membuat drivernya berpikir 2 kali sebelum berbuat yang aneh-aneh. Karena kalau sampai akunnya di-ban kan sayang banget, tidak bisa lagi jadi driver di Gojek. Faktor selanjutnya yang menyebabkan pendaftaran Gojek tutup melulu adalah fluktuasi jumlah orderan. Misalnya aja pas weekend, hari libur, atau pas jam orang pulang pergi kantor banyak orderan, tapi di saat-saat lain bisa jadi sepi. Selain itu, faktor ekonomi juga ikut berpengaruh pada jumlah orderan Gojek. Karena kalau konsumen uangnya lagi terbatas, wajar aja sih kalau mereka memilih alat transportasi umum atau memasak di rumah supaya lebih hemat. Makanya, pembatasan pendaftaran ini bisa jadi merupakan strategi Gojek untuk menghindari terlalu banyak driver yang bersaing untuk jumlah orderan yang tidak seberapa. Faktor selanjutnya adalah peraturan dan kebijakan pemerintah. Gojek, seperti perusahaan ride-hailing lainnya, juga harus mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah. Beberapa Pemda mungkin memberlakukan pembatasan terhadap jumlah pengemudi ride-hailing yang beroperasi di wilayah mereka. Hal ini bisa jadi mempengaruhi kebijakan pendaftaran pengemudi di daerah tersebut. Faktor lain yang bisa jadi membuat Gojek jarang buka pendaftaran driver adalah keputusan bisnis internal perusahaan mereka. Sebagai perusahaan, tentunya mereka mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pertumbuhan bisnis, strategi perusahaan, dan tujuan jangka panjang bisnisnya untuk menentukan kapan dan seberapa sering mereka akan membuka dan menutup pendaftaran driver. Sekarang pertanyaannya, kalau pendaftaran jadi driver Gojek tutup melulu, apa nih yang bisa kita lakukan? Opsi yang pertama adalah jadi driver freelance. Soalnya banyak loh UMKM dan bisnis kecil yang membutuhkan jasa pengiriman dan paket tapi tidak punya budget untuk menyewa driver full time. Nah, kalian bisa mencari lowongan-lowongan driver freelance ini secara online. Biar lebih jelas kita bahas pakai contoh ya. Ini saya masuk ke websitenya Jobstreet. Ini adalah platform lowongan kerja yang tidak hanya untuk driver, tapi juga untuk berbagai lowongan kerja kantoran. Kalau kalian mau cari lowongan jadi driver freelance, kalian bisa menggunakan kata kunci kurir freelance dan pilih mau di kota mana. Dari sini kalian bisa melihat ada lowongan apa saja, atau kadang-kadang nyari di Facebook juga bisa sih. Alternatif lainnya adalah ngobrol-ngobrol sama yang jaga toko atau yang punya bisnis kecil, apakah mereka butuh bantuan untuk mengirim barang. Soalnya bisa jadi mereka butuh orang tapi tidak posting lowongan secara online. Kalau mereka bilang lagi belum perlu, kalian bisa coba untuk memberikan nomor kalian biar mereka bisa menghubungi kalau perlu. Kalau mau lebih kreatif lagi, kalian juga bisa ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang sedang mau jemput anak mereka pulang sekolah. Tawarin aja apakah mereka tertarik dengan jasa antar jemput anak sekolah. Opsi yang kedua adalah menjadi driver Gojek di kota lain yang masih buka lowongan. Banyak orang yang salah sangka bahwa jadi driver Gojek itu harus selalu sesuai dengan domisili di KTP. Padahal nggak juga loh. Ada kota-kota tertentu yang membuka pendaftaran driver Gojek dari daerah sekitarnya atau bahkan dari kota lain di Indonesia.
Contohnya aja Bali, Balikpapan, dan Aceh, memang mereka hanya menerima driver dari kota yang sama. Tapi kalau Bandar Lampung dan Bandung, mereka sebenarnya masih bisa menerima driver dari daerah sekitarnya. Sementara kalau untuk Manado dan Merauke, driver bisa dari kota mana saja. Tapi sebagai catatan, kalian harus beroperasinya sesuai dengan kota yang kalian lamar ya. Misalnya aja kalian KTP Jakarta, tapi lowongan di Jabodetabek penuh terus. Kemudian kalian daftar ke Manado yang masih ada lowongan. Ya berarti kalian harus nariknya di Manado. Bukan cuma nebeng daftar ke Manado terus nariknya di Jakarta. Seperti itu nggak bisa ya guys. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang cara daftar Gojek ke kota yang berbeda, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Opsi yang ketiga adalah daftar ke platform transportasi online lainnya. Misalnya aja jadi driver di Grab, Maxim, Shopee Food, dan sebagainya. Opsi yang keempat adalah kalau kalian kebetulan punya SIM A dan bisa nyetir mobil, ya jadi driver mobil aja. Karena biasanya lowongan jadi driver mobil itu lebih banyak daripada rider motor. Kalau semua cara sudah dicoba, alternatif kelima adalah menjadi ojek pangkalan dan tidak harus menggunakan platform. Mbak, kalau sharing account Gojek sama teman, boleh nggak sih? Ya, kalau secara aturan sebenarnya tidak boleh ya. Karena aturannya, satu account driver Gojek itu hanya boleh dipakai oleh yang bersangkutan. Kalau ketahuan sharing, bisa-bisa akunnya di-ban. Sama halnya dengan teman-teman yang mungkin terpikir untuk beli akun Gojek driver lain yang sudah jadi. Ini juga berisiko kena ban ya teman-teman. Hati-hati juga jangan sampai tertipu oleh oknum yang menjanjikan bisa bantu daftar Gojek lewat jalur belakang, karena bisa jadi uangnya hilang tapi tetap aja nggak dapat pekerjaannya. Buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya mengecek pendaftaran Gojek sudah buka atau belum untuk daerah tertentu, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Atau kalau kalian mau mencari ide wirausaha modal kecil, silakan mampir juga ke channel saya karena ada banyak sekali cara-cara untuk mencari uang tambahan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.